Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan masuk anime lagi yang jadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Spy Classroom. Jadi ya, itu kemarin bener-bener sangat ya bagus menurut gue. Jadi misi pertama yang dimana akhirnya tim Tomoshima ini terbentuk gitu kan, bersama dengan eh, pemimpin Klaus yang memang dia ini apa ya, memang ya itu, dia tidak bisa kalau misalnya menjalani misi ini sendiri gitu kan. Makanya Lily dan kawan-kawan gitu kan bersepakat untuk membantu Klaus ini dari misinya gitu, karena memang misi ini cukup berat dan gue juga tidak tahu gitu apa misi itu gitu sampai membuat eh, mereka ini dilibatkan gitu kan. Karena terlebih juga ternyata Klaus ini merupakan mantan Homura, yang dimana Homura ini adalah tim mata-mata berkelas lah yang memang terkenal gitu kan di negaranya gitu, dan Klaus lah yang jadi orang yang selamat di situ. Dan makanya ini menjadi sebuah sejarah gitu, atau sebuah hal yang memang harus diteruskan, atau ibaratnya legacy itu akan tetap berlanjut gitu agar misi ini bisa terlaksana dengan baik gitu kan. Itu makanya kita akan lihat apa yang akan terjadi ya kan di misi kali ini, karena memang misi ini cukup berat ya kan, cukup berat juga, tentang boneka, boneka apa gitu ya, boneka berdarah atau boneka apa itu, gue lupa lah, boneka apa gitu. Jadi ini cukup berat buat gue, jadi makanya gue pengen tahu sih kenapa mereka ini mengambil itu gitu. Karena memang jatuhnya kan senjata biologis kan, dan itu cukup berbahaya gitu untuk negara. Dan yaudah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 3 dari Spy Classroom. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 3 dari Spy Classroom. Let's go. Ya, ini tinggal openingnya sih. Gue pengen nungguin openingnya muncul gitu. Tapi memang eh, Mbak Nonong sendiri mengonfirmasi kalau misalkan lagu dia akan baru tampil minggu depan gitu. Tapi kan ya nggak mungkin dong, masa dia pre-sale tapi nggak bikin atau nggak nampilin lagu di minggu sebelumnya gitu kan. Jadi biar orang-orang bakal yakin untuk beli CD-nya dia gitu kan. Gue berharap semoga di episode 3 ini bakal keluar openingnya gitu. Mas bro. Tapi kalau misalkan nggak keluar ya udah, paling cuma di spill di ending gitu kali. Terus gila. Babang ke Laos. Ah, no, no opening, no. No opening. No opening. Gue mungkin baru kali kali ini kali ya pakai agak minim nih pakaian gue. Ya habis mandi men ya kan, pulang kerja langsung reak kayak enggak. Gue males kok pakai apa namanya, yang tebel-tebel gitu kan. Gerah. Oke, kita lihat oke. Biasanya biasanya yang paling kecil nih apa instingnya nih kuat nih biasanya. Biasanya ya. Willy senpai aja. Si dia ngomongnya lidah ya, lidah. Nanti 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 bakal gua kasih tahu gitu, maksudnya di ending itu kenapa sih orang-orang ini melihat anime ini nih kayak ya meh gitu, mid aja gitu. Ini gua bakal kasih tahu sih. Ini yang sepengamatan gua ketika uh, gue udah ngikutin anime gitu, sebagai anime only gitu. Menurut gua tapi nanti aja. Boneka neraka ya. Oh gitu. Oke. Oke. Enak ya, Greta cuma. Tapi Tia ini sih gila sih Tia. Pakai rok tapi dia licin banget.
Oh, oh ini, iya makanya, makanya gue bilang kan, kok kayak mirip gitu loh, kok kayak mirip, iya makanya gue bilang kayak mirip gitu loh. Ini dia. Ya, mereka nggak tahu kalau itu Shisonya gitu, ya kan? Shisonya ini, makanya gue bilang kok kayak mirip siapa gitu. Sukuna, ini Sukuna ini sore ini. Ya, Joy Sawabe ini. Hmm. Buset. Ya, 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 ya nyamar. Hmm. Pertanyaan bodoh. Be- 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 ben- Bener, 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 bener sih. Oh, ya ini murni pengalaman sih. Makanya mereka nggak tahu itu, murni pengalaman. Makanya wajar kalau misalkan dari awal emang udah disadap gitu kan, atau tahu. Ya makanya kan, anjay. Oke. Hmm, no. Oh, oke, kawat. Let's go. No. Oh no, Anet. No. Wah, anjir lu berani sama cewek lu. Gila. Tuh gimana? Gimana kalau dihajar gitu? Mungkin gue teriak kali. No. Hmm. Oh damn. Oke, let's go. Let's go Yuli. Hmm. Ada yang lewat. Ada yang lewat tuh di sana tadi, di atas. Lucu banget sumpah. Sebenarnya gerutu anjir. Mhm. Oke. Smoke bomb. Oh, right. Oh, nekat lo si Billy ya. Oke, let's go Monica. Mendo dan. Oh no, no teh ya. Oh, hmm, enggak. Iya makanya gue bilang. Hmm,
Itu asap beracun kan? Ya I know itu asap beracun. Iya makanya. Uh, ya emang pengalaman sih. Susah emang. Oke, sementara Klaus masih menyelinap aja gitu kan. Wah gila sih, wah gila sih, wah gila sih. Pancingan lu GG sih cewek semua ya. Hmm, pengen tahu lu, gua ngelakuin apa sih sebenarnya? Ah, ya, this is easy man. Ya, ya, this is easy man. This fucking easy man. Oh, oh. Gaswat, gaswat. Itu karakter langsung mati tuh. Baru datang, baru baru debut langsung mati, cok. Mm-mm. Tapi dia yang selamat kan. Oh iya wajar, wajar. Mm-mm. Itu ironi sih. Itu ironi sih. Oke. Oh, oh. Gue kayak ngerasa kayak, oke, eh, oke, oke.
Oke. Mm-mm. Ah, oke. Oh, oke. Kamu yang terjebak. Oh, oke. Oh, wah gila. Wah gila. Lili. Let's go. Mhm. Anjir gua ini anjir kayak apa ya? Oh, aduh. Sekali sekali tembus lagi. Oh. Oh, damn. Sokap. Uh. Oh, damn. Irna, let's go. Mantap. Mereka tidak bisa melihat. Maksudnya, ya nanti aja lah. Ya, ya, ya. This is Klaus Logic, man. The best. Wah, gila sih. Ini Logic sih. Menurut gue strategi bagus banget itu. Kan? Kami adalah muridnya si murid bodoh. Mantap. Gila Lili the best. Dan gak ada yang nyangka ternyata ada murid baru gitu kan, murid ke-8. Ya gak nyangka sih. Gue juga, siapa yang nyangka kan gitu kan. Lu gak nyangka gue bagi gue gitu. Gue juga gak tahu tuh. Oh, masih hidup ternyata. Ah. Hmm.
Baka Desi. TB. Hmm, mantap. Air mancur. Petasan kah? Gak tau juga sih gua. Oke. Adil men. What? Masa sayang Anda yang sekarang sudah tidak yang menjadi lawanku. Wow. Si show-nya lawak. Gak ada yang nyangka. Iya kan? Wah gila sih. Ini nggak boleh dikasih tahu sih. Bahaya tuh kan ini spoiler ya. Pamit? Oh, pamit. Oh. Oh, I see. Dan. Ya, ya, oke, oke. Ini nyambung nih, nyambung. Iya, ini nyambung nih. Ngerti gua, ngerti. Ya, ngerti. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penonton gua gitu. Hmm, siapa nih, Bang? What the hell? Siapa yang nembak, coy? Aduh, nggak diliatin lagi. Ih, makanya siapa? Iya, makanya siapa? Lah, udah di borgol. Ini lagu openingnya nih, ini this feel nih. Oke lah, gue menunggu sedikit bersabar gitu loh, untuk bikin top opening winter ini gitu. Bisa. Hmm. Siapa ya? Karakter siapa yang rambut kuning ya? Yang di Gosik itu gue lupa namanya. Oke, seperti biasa. Enak lagu enak men. Enak lagu men. Udah di spill tapi gue butuh openingnya sih.
Habis oke ya, jadi apa, episode ini bener-bener ya bener-bener bagus gitu loh, jadi bener-bener bagus banget, dimana ternyata ada satu orang ya kan, satu orang yang sebenarnya kita tidak tahu gitu, bahkan ya mereka juga tidak tahu, si si show ini tidak tahu gitu loh, misalkan ternyata nih satu orang ini adalah member ke-8 gitu kan. Jadi memang alat penyadap ini kan bisa dibilang ada titik lemahnya gitu, yaitu titik lemahnya itu karena dia tidak bisa melihat kegiatan secara langsung gitu, dia cuma hanya bisa mendengar gitu kan. Dan makanya kan ketika si maksudnya Klaus tahu kalau misalkan ada alat penyadap, dia mencoba seminimal mungkin untuk tidak menggunakan atau kayak membuat sebuah pernyataan vokal gitu, kalau misalkan di sini tuh ada member ke-8 loh, jangan sampai kasih tahu gitu ke musuh gitu kan, karena emang dari awal sudah dikasih tahu kan ada ada pergerakan musuh dari awal gitu kan ketika di istana gitu kan. Nah makanya di sini Klaus benar-benar memainkan perannya dengan sangat baik gitu kan, dan akhirnya itu dari nusuk dari belakang, dan walaupun tidak cukup membunuh untuk senseinya, tapi setidaknya itu membuat kejutan sih kalau misalkan ada member ke-8 gitu kan. Ya jadi memang sensei ini adalah orang yang mengkhianati Homura gitu, atau bisa dibilang mengkhianati Klaus sendiri, karena memang yang membuat misi ini gagal ya karena senseinya gitu kan. Nah, makanya kan akhirnya boneka tersebut bisa diamankan, dan misi bisa dibilang misi revenge lah gitu kan, itu bisa dimenangkan oleh Klaus gitu kan. Tetapi ternyata ada satu orang ya kan, atau mungkin nggak tahu sih, gue lihat ada satu orang yang membunuh dari jarak jauh gitu loh ke guild gitu kan. Nah itu siapa gitu, apakah dulu pernah dua sama dia apa enggak gue nggak tahu, tapi yang jelas penasaran lah nanti di episode 4 selanjutnya seperti apa. Nah ini mungkin ini kayak sebuah spoiler gitu loh, nanti di openingnya itu pasti full spoiler, gue yakin banget. Nah ini kurang lebih mirip-mirip seperti ReZero gitu kan. Kalau ReZero kan baru episode 7 atau episode 8 itu kan baru ada openingnya gitu kan. Nah ini sampai episode 3 tuh belum ada openingnya, ini episode 4 nih mungkin ada openingnya. Jadi ya udah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penyanyinya, gue bakal spill lagunya atau openingnya di episode 4 gitu. Ya udah memang terjadi gitu. Dan tadi ada beberapa ada sebuah bocoran lagu itu, dan menurut gue enak gitu, tapi belum belum ada fullnya gitu, makanya gue pengen dengar gitu kan. Kalau misalnya ada fullnya nanti mungkin baru minggu depan gitu kan. Dan ya mungkin untuk episode ini jujur ya memang bisa dibilang oh ya tadi gue spill ya, gue lupa. Jadi ada perkataan gitu kan dari gue gitu kan, atau sebuah statement dari gue tadi di awal. Kenapa sih bang anime ini rate-nya rendah banget men? Jadi semakin rendah. Jadi kayak bener-bener kayak anime yang rendah gitu loh. Tahu-tahu gue lihat terakhir udah 675 gitu kan banyak digadang-gadang Spy Classroom ini bakal jadi anime yang tinggi gitu kan nilainya gitu, tapi kenapa bisa 7,5 gitu kan. Itu karena itu kutukan cerita spy. Jadi terlepas dari beberapa anime spy yang gagal dan anime spy yang berhasil, jadi cuma Spy X Family gitu yang benar-benar berhasil gitu sebagai anime spy gitu kan. Dan terlebih anime yang spy lainnya itu dianggap gagal gitu kan. Jadi makanya apalagi ini orang-orang mikirnya wah ini MC ini bakal cewek nih ya kan, tapi ternyata ada Klaus di situ ada MC cowoknya gitu kan. Jadi orang mikirnya tidak ada MC cowok, nggak ada MC cewek gitu loh, nggak ada MC cowok gitu, cuma ada MC cewek gitu kan. Dan ternyata ketika episode 1 tuh benar-benar menunjukin bahwa memang di situ memang ada peran cewek gitu kan, dan itu cukup vokal. Jadi anggapannya wah ini kayak bakal kayak Ketan Moshi nih, pasti ceritanya bakal boring gitu, atau ceritanya bakal biasa aja gitu. Itu gue bilang gitu. Jadi kutukan cerita spy yang dulu dibawa ya kan, terus sampai sekarang dibawa, jadi anggapannya ya bakal ceritanya bakal gini-gini aja, dan cuma ngejual waifu doang gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya banyak yang nggak minat gitu, banyak tuh biar kata drop lah gitu untuk episode satunya gitu kan.
Dan ada juga punya pandangan kalau misalkan anime ini ya kan ceritanya tuh berantakan men, jadi bener-bener itu maksud sih menurut gue tuh sangat make sense sih, karena memang di episode 1 tuh bener-bener terlalu cepet gitu, maksudnya tuh idenya tuh terlalu cepet gitu untuk sebagai pembuka gitu. Ya gimana nggak cepet, semua udah terkumpul bener-bener 7 personil sudah kumpul gitu kan, dan mereka langsung akrab, nggak yang gimana gitu kan. Kita kan pengen tahu gitu kan apakah mereka ini ada clash kan gitu ya. Oke lah mungkin ada clash dikit doang, tapi menurut gue tuh tidak menunjukkan sebuah clash atau sebuah masalah gitu. Jadi langsung rukun, langsung akrab. Jadi anggapannya kita ini semua ini bertujuan adalah siswi yang bermasalah, tapi karena nasibnya sama, jadi udahlah yuk kita kerjasama yuk biar bisa kalahin si senseinya ini gitu kan. Nah itu jadi kesannya tuh seperti itu gitu. Jadi makanya ceritanya tuh terlalu cepat gitu loh, jadi makanya anggapannya ya nggak greget gitu. Jadi kan pengen tahu aja sih Lily itu asal seperti apa gitu kan, terus si Billy seperti apa gitu, dari mana bla 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 sebagainya gitu kan, pasti bakal diceritain gitu loh. Tapi nanti gitu loh, karena ketika penonton gua ngasih tahu gitu kan, bang ternyata ceritanya tuh dibalik, jadi harusnya memang di manganya atau di LN-nya tuh mereka tuh diperkenalkan satu-satu gitu dan memperlihatkan bagaimana kekuatan masing-masing gitu kan. Nah ini jadi mereka ini langsung dibikin tim misi pertama yang dimana tim ini gitu kan langsung menunjukkan overpowernya gitu. Nah itu jadi kurang lebih mirip sama anime ini gitu loh, ini anime ini gitu loh. Jadi makanya jadi anggapannya ya udah 2.0 gitu loh, 2.0 gitu. Jadi makanya mirip dengan anime ini gitu loh. Tapi cuma bedanya kalau si anime ini ya kan MC-nya kan Chuni gitu kan, sedangkan ini MC-nya biasa aja gitu tapi OP kan gitu. Jadi kayak ya udah, jadi anggapannya ya tidak lebih baik dibanding anime ini gitu loh. Makanya jadi ya itulah seperti itu. Jadi susah sih kalau anime SP itu benar dibawa-bawa gitu kan, yang memang ujungnya jadi kayak jualan waifu gitu. Itu kutukan menurut gue sih. Tapi gue berharap semoga ini cuma awal aja sih. Jadi maksudnya dalam artian nanti di episode depannya gitu kan berjalan dengan baik gitu dan memperlihatkan sisi darknya gitu. Karena kan dari kemarin kan yang begitu-gitu aja gitu kan. Gue berharap semoga di kedepannya bakal nunjukin sisi darknya kalau misalkan anime ini tuh pantas untuk ditonton gitu, seperti itu. Jadi makanya itu sih mungkin alasan kenapa anime ini rate-nya cukup rendah gitu. Itu sih, itu selera sih menurut gue sih. Kalau kalian nggak suka ya udah jangan ditonton, tapi kalau menurut gue kalau kalian suka ya kan ya ikutin aja terus gitu loh. Jadi kadang kan kita kan nggak tahu nih, jadi untuk berjalannya episode ini gimana gitu loh. Dan menurut gue 3 episode awal ini ya oke aja gitu, walaupun memang ya itu jadi karakter cewek ini bener-bener lemah banget men kalau lawan laki-laki gitu. Atau mungkin lemah karena memang ya you know lah, karena kan namanya juga masih amatir gitu. Jadi mungkin ada perasaan yang mungkin sama seperti gua gitu loh, ya kok gitu aja langsung KO, dipukul sekali aja KO gitu, karena mereka masih amatir men, jadi nggak bisa dianggap pro gitu. Walaupun memang mereka bisa nembak, walaupun mereka bisa bikin jebakan, walaupun mereka bisa bikin sesuatu hal yang membuat musuhnya tuh jadi kewalahan, tapi kalau soal ya bela diri lah atau tembak atau apa gitu, itu secara teknis mereka belum bisa belajar gitu. Jadi makanya kan wajar kalau lawan musuh yang OP ya kan, yang tadi senseinya itu kewalahan mereka gitu. Jadi makanya di sini yang menurut gua yang benar-benar menonjol ya si Lily sendiri, si heroin gitu kan, karena memang Lily ini punya jurus di mana dia ini anti racun gitu atau bisa kebal dengan racun gitu kan. Dan gue kaget ternyata racunnya itu benar-benar tebal banget gitu loh. Jadi banyak racun yang dia punya gitu kan, dan salah satunya adalah yang seperti slime tadi gitu. Nah itu. Jadi makanya untuk saat ini yang mungkin benar-benar ke-spill banget kekuatannya cuma Lily doang. Yang lainnya belum kelihatan gitu. Seperti itu. Itu aja sih. Dan yang pasti jangan lupa subscribe ya kan, isi komentar yang kira-kira anime winter apa lagi yang harus gue bahas. Jadi untuk besok sudah pasti nunggu Sugar Apple ya kan, dan Sabtu Minggu wah gitu kan, pokoknya ada banyak lah pokoknya.
Tapi tunggu aja lah teman-teman untuk episode 3 nya gitu. Nanti masih lupa like kalau suka, dan kalau suka tinggal dislike saja. Bunyi notifikasinya agar lu tidak ketinggalan video dari gua, dan sampai bertemu lagi di Resan Amigo selanjutnya. Dan bye.